Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Zona Inspirasi. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk semuanya. Untuk kesempatan video kali ini, saya membuat general reading untuk zodiak Pisces. Energi di bulan Juli Agustus. Dan seperti biasa, sebelum saya mulai bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate, itu tergantung energi kamu masing-masing. Karena ini general umum energi semua orang. Dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu, berarti ini bukan energi kamu. Anggap aja ini sebagai hiburan, karena ini hanya sebatas prediksi ya. Oke, langsung saya mulai tentang general reading untuk zodiak Pisces. General reading zodiak Pisces Juli Agustus 2021. Untuk kartu yang pertama, The Judgment. Kartu The Judgment adalah sebuah kartu, bisa dibilang ini adalah hasil. Kartu The Judgment adalah sebuah hasil yang akan kamu dapatkan. Dan hasil yang akan kamu dapatkan itu tergantung apa yang kamu lakukan sebelumnya. Ya, jika sebelumnya ataupun di masa lalu itu kamu melakukan suatu hal yang positif dan baik, maka kamu akan mendapatkan suatu hal yang positif dan baik pula yang akan kamu dapatkan. Tetapi jika sebelumnya kamu melakukan sesuatu hal yang tidak baik ataupun negatif, maka kamu akan mendapatkan suatu hal yang negatif pula ya. Semoga apa yang kamu lakukan sebelumnya adalah suatu hal yang positif dan baik, agar yang kamu dapatkan adalah hal-hal baik dan hal-hal yang positif pula ya. Dan untuk kartu yang kedua, Three of Cup. Dalam sebuah hubungan ataupun atas pekerjaan, usaha yang kamu jalani, ini akan ada suatu perselisihan, akan ada suatu pengkhianatan. Ini yang saya rasakan karena ada sebuah kartu Three of Cup ya. Kalau di dalam hubungan asmara, ini akan hadir cinta segitiga. Hadirnya cinta segitiga di dalam hubungan asmara kamu, ataupun hadirnya orang ketiga di dalam hubungan kamu ya, ataupun pasangan kamulah yang menghadirkan orang ketiga di dalam hubungan kamu ya, ataupun jika di dalam suatu pekerjaan ataupun bisnis ada seseorang ataupun orang ketiga ini yang dia ini berbuat sesuatu yang dia iri, tidak suka dengan keberhasilanmu, maka dia ingin menjatuhkanmu di tempat kerja, bisa dibilang seperti itu ya. Dan jika suatu hubungan asmara itu adalah suatu cinta segitiga, jadi kamu harus waspada dan berhati-hati, dan kamu harus bisa selalu mengontrol emosi, menjaga hati kamu, menenangkan hati dan pikiran kamu ya, agar kamu tidak terpicu emosi kamu, agar semua tidak justru semakin berantakan atas hal yang dihadapkan kepada kamu ya. Karena Three of Cup adalah sebuah kartu yang pertanda adanya orang ketiga yang hadir di dalam suatu hubungan ya. Dan untuk kartu yang ketiga, Strike. Kartu Strike ini adalah sebuah kartu bahwa kamu itu pasti bisa melewati hal-hal yang dihadapkan kepada kamu. Kamu itu pasti bisa menyelesaikan semua hal, tantangan, ujian yang dihadapkan kepada kamu. Kamu harus yakin dan percaya diri atas diri kamu. Maka kamu juga akan lebih mudah untuk menyelesaikan hal-hal ataupun tantangan yang dihadapkan kepada kamu. Karena kartu The Strike adalah sebuah kartu yang bermakna bahwa kamu itu akan selalu bisa menyelesaikan sebuah masalah ya,
ataupun menyelesaikan hal-hal yang dihadapkan kepada kamu, meskipun itu berat ataupun sulit ya. King of Cup. Di setiap apapun yang dihadapkan kepada kamu, ini perlu disarankan bahwa kamu ini harus menilai sesuatu, memandang sesuatu itu secara bijaksana, ya. Dan kamu juga harus bisa melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda agar kamu pun mempunyai pertimbangan atas penilaian kamu, atas pandangan kamu ya. Dan terlebih jika kamu menerima sebuah informasi, maka kamu harus bijak dalam menerima informasi tersebut ya. Jangan langsung kamu berpikir secara negatif tentang informasi yang kamu terima, jangan, tapi carilah kebenarannya terlebih dahulu ya. Jangan langsung percaya atas hal-hal yang kamu terima. Jadi kamu harus mencari kebenarannya agar kamu ini lebih yakin dan percaya atas hal tersebut, agar kamu pun tidak salah langkah. Karena hanya kamu mendengar sebuah informasi dan kamu melakukannya tanpa mencari tahu terlebih dahulu, justru terkadang itu bisa menjatuhkanmu ya. Maka setiap informasi yang kamu terima, kamu itu harus bisa mencari kebenarannya terlebih dahulu, agar di saat kamu mau melangkah itu kamu akan mendapatkan hasil yang sesuai atas apa yang memang kamu harapkan ya. Dan ada sebuah kartu Pack of Wands. Ini adalah sebuah kartu yang bermakna akan ada sebuah kabar. Akan ada sebuah kabar yang akan datang kepada kamu. Ya. Bisa dibilang mungkin dari beberapa kamu, Pisces, kamu mengharapkan apa ya? Kamu lagi menunggu-nunggu kabar tentang seseorang yang mungkin yang selama ini kamu harapkan untuk hadir, dan kamu pun sudah lama tidak mengetahui kabar dia. Kamu sudah tidak koneksi kamu sudah tidak berhubungan, berkomunikasi dengan dia maksudnya, sehingga kamu tidak tahu kabar dia. Ini akan ada suatu kabar yang akan datang kepada kamu. Bisa jadi akan ada teman kamu yang tiba-tiba dia bercerita tentang kabar si dia yang memang kamu harapkan ya. Ataupun dari beberapa kamu yang mungkin kamu lagi menunggu-nunggu tentang panggilan pekerjaan. Nah, ini tanpa kamu duga, tanpa kamu sangka akan ada suatu kabar yang kabar ini adalah bisa jadi tawaran kerja untuk kamu, ataupun justru di dalam usaha ataupun karir yang kamu jalani tiba-tiba ada suatu kabar gaji kamu naik pangkat, ataupun usaha yang kamu jalani meningkat. Nah, bisa dibilang seperti itu ya. Ini semoga kabar yang akan datang ini adalah suatu kabar yang baik dan positif untuk kamu, dan akan membuat kamu menjadi lebih baik dan lebih maju untuk kedepannya ya. Semoga ini adalah suatu kabar baik untuk kamu. Dan untuk kartu yang keenam, Pack of Crest. Pack of Crest adalah sebuah kartu jika dari beberapa Pisces kamu orangnya ini terkadang suka ragu ya. Terkadang kamu pun suka tidak percaya diri dengan diri kamu ya. Jika kamu tidak yakin dengan diri kamu sendiri, kamu meragukan diri kamu sendiri, itu justru akan membuat kemajuan kamu ini berhenti di situ-situ saja, dan tidak akan ada kemajuan untuk kamu jika kamu meragukan diri sendiri, terlebih tidak yakin dengan diri sendiri ya. Maka pertimbangan itu sangat penting memang, tetapi jangan sampai kamu tidak yakin, tidak percaya diri dengan diri kamu sendiri, jangan sampai ya. Jika kamu mau melakukan sesuatu, mau mengerjakan sesuatu, tapi kamu ragu dan kamu tidak percaya bahwa kamu ini pasti bisa menyelesaikannya ataupun mendapatkannya. Nah, kalau kamu belum mencoba, maka kamu tidak akan tahu hasilnya. Meskipun hasil yang kamu dapatkan itu entah berhasil ataupun gagal, yang penting kamu sudah mencoba dan kamu tahu hasilnya. Jika yang kamu dapatkan adalah suatu kegagalan, berarti ada yang harus kamu perbaiki agar kegagalan itu tidak terjadi lagi. Nah, bisa dibilang seperti itu ya. Dan kamu ini harus yakin dengan diri kamu sendiri, dengan kemampuan kamu, karena itu sangat penting atas langkah kamu. Jika kamu selalu ragu di setiap langkah kamu, maka sulit untuk kamu mendapatkan suatu kemajuan untuk diri kamu ya. Dan beranilah kamu mencoba agar kamu tahu hasilnya. Jika kegagalan yang kamu dapat itu sudah resiko ya, tetapi jika kita tidak mau mencoba, kita tidak akan tahu hasilnya. Meskipun yang kita dapatkan kegagalan, berarti kita harus lebih belajar lagi, kita harus bisa mempelajari kenapa
kita ini bisa gagal? Nah, cari tahu, selidiki, kenapa, apa penyebabnya yang sehingga membuat kamu gagal. Nah, jika kamu tahu penyebab yang membuat kamu gagal, maka disitulah untuk kedepannya kamu pasti tidak akan melakukan hal yang sama agar kegagalan itu tidak terulang dan tidak kamu dapatkan lagi. Nah, ya, hal positifnya sih seperti itu. Ten of Crash adalah sebuah kartu dari beberapa, ya biasalah ya. Jika ada seseorang yang berhasil sukses, pasti ada saja seseorang yang orang itu sirik, orang itu tidak suka, orang itu iri atas keberhasilan kita ya. Tetapi disitulah kamu jangan sampai terpancing emosi kamu dengan hal-hal tersebut, jangan sampai ya. Dan diharapkan dan disarankan kamu harus bisa selalu mengontrol emosi kamu dan tindakan kamu, agar kamu pun tidak terpicu dengan hal-hal yang buruk, dan agar orang-orang yang memang mereka sirik ingin menjatuhkanmu itu tidak semakin menjadi-jadi ya. Lebih baik kamu ini menghindari hal-hal tersebut, seperti kamu menjaga perkataan, menjaga tingkah laku ya, karena terkadang apa yang kita ucapkan itu terkadang tanpa kita sadari itu menyakiti hati orang lain. Nah, maka dari itu kita harus bisa berhati-hati ya dan menjaga perkataan kita. Karena dari beberapa saya merasakan bahwa ada seseorang yang ada di sekitar kamu, ini orangnya memang dia tidak suka dengan kamu, iri dengan kamu tentang keberhasilan kamu, maka dia ingin berbuat sesuatu untuk menjatuhkanmu. Ini yang saya rasakan ya. Dan ada kartu Two of Cup. Nah, Two of Cup ini adalah sebuah kartu yang positif juga. Two of Cup adalah sebuah kartu yang bermakna akan ada suatu tawaran yang akan kamu dapatkan. Jika itu adalah suatu hal dalam hubungan asmara, ini pasangan kamu yang mungkin kamu sedang berpacaran, tiba-tiba dia ingin melamar kamu. Nah, dan untuk kamu yang sudah bertunangan, nah tiba-tiba pasangan kamu ingin mengajak kamu menikah, ya bisa dibilang seperti itu. Hubungan kamu akan lanjut ke jenjang yang lebih serius. Dan untuk kamu yang lagi single, nah tanpa kamu sangka, tanpa kamu duga, ternyata sahabat karib kamu, teman dekat kamu ternyata suka kepada kamu, dan dia mengungkapkan rasa cinta dia, rasa sayang dia kepada kamu. Nah, dan ternyata kamu pun juga sayang kepada dia. Nah, akhirnya kamu dengan dia bersatu. Bisa dibilang seperti itu ya. Dan di sini yang single kamu akan mendapatkan pasangan, dan kamu yang sudah berpasangan kamu akan menjalin suatu hubungan yang lebih serius untuk kedepannya. Dan untuk suatu pekerjaan, ini Kak, yang saya rasakan akan ada suatu tawaran. Jika ini di dalam pekerjaan ya, akan ada suatu tawaran pekerjaan untuk kamu. Akan ada seseorang yang akan menawarkan kerjasama kepada kamu. Nah, bisa dibilang seperti itu. Ini adalah suatu kesempatan, dan kamu pun harus bisa bijak dalam menerima informasi. Nah, ya, kamu harus cari tahu dulu tentang apa yang ditawarkan orang itu ya, apa yang dia berikan. Nah, kamu harus bisa mencari hal-hal tersebut ya. Jangan langsung diterima, tetapi kamu harus mencari kebenarannya terlebih dahulu ya. Karena di dalam satu pekerjaan, usaha ini akan ada suatu kerjasama yang akan terjalin. Nah ya, dalam pekerjaan akan ada peningkatan kerjasama, dan ataupun kamu juga akan merayakan sebuah pesta kecil, bahwa mungkin kamu naik jabatan, usaha kamu naik pesat. Nah, sehingga kamu merayakan dengan sahabat-sahabat dekat kamu, dengan keluarga kamu atas keberhasilan kamu. Nah, bisa dibilang seperti itu. The Hermit. Nah, yang The Hermit juga menyarankan bahwa kamu juga perlu introspeksi diri. Agar apa? Memang introspeksi diri itu memang hal yang tersulit untuk semua orang, memang. Tetapi itu sangat berguna dan sangat baik untuk diri kita. Jika kita mau introspeksi diri, maka kita akan tahu kekurangan kita, kesalahan kita yang tanpa kita sadari. Nah, kita akan tahu. Jadi, jika kita mengetahui tentang apa kesalahan kita, apa yang kurang dari diri kita, maka kita akan lebih enjoy untuk menghadapi masa kedepannya ya, dan kita akan lebih akan menjadi seseorang yang lebih baik, yang lebih maju dari sebelumnya. Nah, bisa dibilang seperti itu. Karena The Hermit pun menyarankan atas hal-hal yang dihadapkan kepada kamu harus bisa introspeksi diri juga ya. Ace of Pentagram ini
apa ya, seperti halnya ini sama halnya kartu Pack of Wands. Ini adalah sebuah kabar. Nah, ada 2 kartu yang menggambarkan tentang adanya yang akan datang suatu kabar. Nah, semoga ini adalah suatu kabar yang benar-benar positif untuk kamu, Pisces ya. Karena di sini keluar 2 kartu yang bermakna kabar. Akan datang suatu kabar yang akan datang kepada kamu. Semoga ini adalah suatu kabar yang positif, yang baik untuk kamu. Oke. Knight of Pentagram. Di setiap apapun yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan, kamu itu harus semangat. Meskipun perjalanan yang kamu lalui penuh liku-liku, penuh tantangan, jangan sampai hal-hal tersebut justru membuat semangat kamu menurun, apalagi membuat kamu menyerah. Jangan sampai. Karena apa? Karena kesempatan itu sudah ada di depan kamu. Nah, jika kamu menyerah atas hal-hal yang dihadapkan kepada kamu, maka kesempatan yang harusnya kamu dapatkan itu justru akan lewat begitu saja, tidak kamu dapatkan. Maka janganlah kamu menyerah, jangan patah semangat meskipun kegagalan, hal sulit yang dihadapkan kepada kamu, karena itu memang harus kamu lalui dan itu memang jalan kamu. Dan di balik semua itu ada sebuah kesempatan yang memang harus kamu dapatkan. Gimana agar kesempatan itu tidak lewat ataupun tidak pergi? Nah, kamu harus bisa menghadapi hal-hal yang memang dihadapkan kepada kamu. Dan kamu harus bisa selalu semangat, selalu selalu berjuang untuk mencapai apa yang memang ingin kamu dapatkan. Karena kesempatan sudah ada di hadapan kamu. Tinggal kamu bagaimana cara kamu untuk menyambut kesempatan itu, mendapatkan kesempatan itu ya. Nah, di sisi lain seperti yang sudah saya bilang tadi ya, tentang Four of Pentagram, tentang adanya suatu seseorang yang orang ini sirik, tidak suka dengan kamu, dia berusaha menjatuhkanmu dan dia berusaha mempengaruhi pikiran kamu, dia ingin memanfaatkan diri kamu, dia hanya ingin mengambil keuntungan dari kamu. Nah, jadi harus bisa waspada dan berhati-hati ya. Orang-orang ini yang saya rasakan adalah orang-orang yang ada di sekitar kamu. Jadi kamu harus bisa waspada dan berhati-hati atas orang-orang tersebut yang memang mereka ingin menjatuhkanmu, memanfaatkanmu, mengambil keuntungan dari kamu ya. Ten of Cup. Semua hal meskipun berat, meskipun sulit, di balik semua itu pasti akan ada suatu kebahagiaan, keceriaan ya. Selagi kita percaya diri, yakin kita bisa menyelesaikan semuanya dan kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan dan keberhasilan. Kartu Ten of Cup. Pada akhirnya, atas hal-hal yang kamu hadapi, sulit, susah, penuh liku-liku, kebahagiaan, sukacita, keceriaan, kesuksesan, keberhasilan sudah menunggu kamu. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu. Ambil segi positifnya agar kita termotivasi. Buang segi negatifnya ataupun justru jangan didengar apa yang saya bacakan tentang hal negatifnya ya. Selalulah bijak dalam menerima informasi. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.